Shalom guys, excited banget bisa jumpa dengan kalian dan saya percaya kalian juga excited banget bisa beribadah lagi bersama-sama. And welcome back to our youth online service this week. So teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan sekarang bisa sama-sama beribadah lagi Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ada di setiap kami Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan. Sertai Tuhan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan bersama-sama, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, kita percaya kita semua adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, amin. Kita angkat pujian ini. Kita percaya Tuhan melimpahkan berkat buat kita semua. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Setiap alasanku limpahkan segalanya.
kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu di dalam Dia ada kedamaian, ada pengharapan. Kita angkat lagu ini, nyatakan padanya Tuhan. Dan satu hal yang kita rindu Tuhan itu berdiam di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, satu hal yang ku rindu, yes Lord, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes, Lord. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Mari kita bawa pujian ini.
hadirat Engkau Tuhan. Sungguh indah Tuhan berada di dekat Engkau, karena Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Betapa rindunya Tuhan kami berada di samping Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman Engkau Tuhan. Kau berikan kami telinga seorang murid Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang disampaikan Tuhan dapat menjadi benih dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak muda yang luar biasa, salam Generation of Hope. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya untuk kembali dapat melayani berbagi kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak muda yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya ya. Kalau waktu sebelumnya kita bisa langsung bertatapan muka, tetapi kali ini kita bisa tetap dengan cara yang berbeda, tapi kita tetap bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih tetap bisa beribadah, membesarkan nama Tuhan. Itu juga suatu hal yang patut kita syukuri. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang saya kasih judul berbeda bukan berarti tidak sejalan. Ya, sekali lagi ya, berbeda bukan berarti tidak sejalan. Banyak orang, bahkan termasuk orang Kristen sekalipun, yang punya pemikiran bahwa orang yang berbeda pemikiran atau berbeda pandangan dengan saya itu berarti lawan saya atau musuh saya, karena dia tidak sejalan atau tidak sepandangan dengan saya. Nah, pandangan seperti ini, pemikiran seperti ini akhirnya membuat kita memaksa orang lain agar berpikir sama dengan kita atau memiliki pandangan yang sama dengan kita. Jadi kita memaksa orang lain untuk sama pandangannya dengan kita. Mungkin kita juga berpikir, oh enggak, saya bukan orang yang demikian. Saya adalah orang yang menghargai adanya perbedaan, begitu ya. Tapi dalam prakteknya seringkali kita berkumpul hanya dengan orang yang itu-itu aja, kita sepertinya tidak cocok untuk kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak sepandangan dengan kita, tidak sepemikiran dengan kita, gitu ya. Jadi yang terjadi dalam komunitas gereja kebanyakan ada kelompok-kelompok, ada gap, ada jarak antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, gitu ya. Apakah memang Allah menghendaki hal yang demikian dalam tubuh Kristus, gitu ya? Nah, ada satu contoh begini. Ada 20 orang jemaat yang sama-sama memulai satu pelayanan, begitu, satu pelayanan di satu gereja. Ya, awal mula sekali ya baik, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Hingga satu ketika mereka akan mengadakan momen Natal untuk yang pertama kali di gereja tersebut, begitu. Jadi ketika di momen Natal ini ada terjadi perbedaan pendapat. 10 orang muda berpikiran begini, oke, kita akan mengadakan Natal, kita akan membuat sesuatu yang spektakuler, kita akan membuat sesuatu yang wow, yang menarik, yang luar biasa, karena masih muda. Tetapi 10 orang selebihnya yang mungkin usianya sudah lanjut, mereka berpikiran begini, oh enggak, kita mengadakan Natal itu cukup sederhana aja, toh Kristus datang ke dunia ini dengan cara yang sederhana. Jadi kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus itu dengan cara yang sederhana. Nah, singkat cerita yang akhirnya Natal pun diadakan dengan cara yang sederhana.
Tetapi 10 orang kaum muda ini akhirnya mulai menggerutu, mulai mengolok-olok, membicarakan orang-orang tua dan mengatakan, dasar itu orang-orang tua yang kolot begitu ya. Jadi nggak nyambung. Jadi 10 orang muda ini akhirnya berkumpul dengan orang-orang muda aja, karena kayaknya nggak nyambung ngomong-ngomong dengan orang-orang yang lebih tua dengan cara berpikir yang kolot demikian gitu ya. Akhirnya 10 orang ini ya sering berkumpul, mulai ada terjadi perpisahan di gereja tersebut. Nah, hingga akhirnya ada momen lagi, ada event lagi selanjutnya, yaitu event Paskah. Akhirnya dipercayakan kepada 10 orang muda ini untuk membuat acara Paskah yang menarik begitu ya. Akhirnya 10 orang ini berdiskusi, oke, berhubung Natal kemarin kita nggak jadi buat ini ya, membuat sesuatu yang spektakuler, yang wow. Oke, di Paskah ini kita akan membuat sesuatu yang wow, yang luar biasa begitu. Tetapi ketika 10 orang ini pun dipercayakan untuk memikirkannya, untuk merancangkannya, ketika mereka duduk bersama untuk membicarakan momen Paskah itu, di antara mereka pun akhirnya terjadi perbedaan pendapat hanya karena masalah worship leader. 5 orang di antara mereka mengatakan demikian, oh si A aja yang kita jadikan worship leader, suaranya bagus gitu ya. Tetapi 5 orang lainnya mengatakan, janganlah, si A itu orangnya pemalu, memang suaranya bagus tapi dia pemalu, mending si B aja. Si B ini meski suaranya ternyata tidak terlalu bagus begitu ya, tetapi orangnya kayaknya pede luar biasa gitu ya. Ada di antara kita yang demikian gitu ya, suara nggak terlalu bagus tetapi wah pede abis, ya shalom begitu ya, apa kabar semuanya, meskipun suaranya nggak bagus-bagus banget tetapi pede, percaya diri gitu ya. Akhirnya di antara 10 orang ini pun terjadi perbedaan pendapat, yang 5 mengatakan demikian, yang 5 lagi mengatakan demikian. Akhirnya ribut, enggak begini ya, itu pun terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya 5 orang yang pertama akan lebih sering kumpul dengan orang-orang yang sepemikiran, sepandangan dengan dia. 5 orang lain juga demikian, mulai menggerutu, mulai membicarakan di belakang, iya ini begini gitu ya. Padahal di waktu-waktu sebelumnya mereka terkesan kompak sama-sama. Ternyata ketika ada masalah, ada perundingan-perundingan, ternyata mereka tidak sepemahaman, tidak sepandangan. Akhirnya terjadi ini lagi ya, gap lagi, terjadi jarak lagi. Nah, manusia seringkali demikian, mengkotak-kotakkan atau mencari orang-orang yang sepandangan, sepemikiran dengan dia. Apakah Allah memang menghendaki cara yang demikian? Kita bergaul dengan orang-orang yang memang ya kita anggap cocok aja, yang tidak kita anggap tidak cocok, ya udah kita tidak mau atau ogah atau kurang maulah untuk bekerja sama dengan orang seperti ini gitu ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, karena dalam kisah di Alkitab, tepatnya di kitab Korintus, juga pernah terjadi hal yang seperti ini, di mana pengotak-ngotakan, pengelompokan terjadi di jemaat Korintus. Coba kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 9. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.
Nah, latar belakang dari kisah perselisihan jemaat di Korintus ini, jika kita kembali ke apa yang terjadi di balik layarnya, ternyata jemaat Korintus ini jemaat yang cukup beragam. Ada banyak orang yang berasal dari orang Yahudi, ada juga jemaat-jemaat ke Korintus itu berasal dari non-Yahudi, begitu ya. Jadi cukup beragam dengan latar belakang kepercayaan mereka yang sudah berbeda, suku mereka juga berbeda, yang pastinya tingkat pendidikan mereka juga berbeda-beda. Nah, kota Korintus ini juga merupakan, kalau seperti gambaran sekarang itu, gambaran kota metropolitan yang cukup ramai penduduk, karena pada saat itu di Korintus ada satu pelabuhan yang cukup terkenal, pelabuhan di Korintus, yang membuat kota ini cukup strategis. Ada banyak orang dari berbagai tempat, berbagai negara ada di situ, begitu ya. Dari berbagai suku berkumpul di situ. Jadi ketika Paulus melayani atau merintis jemaat mula-mula di Korintus, jadi ada orang-orang yang berasal dari orang Yahudi, ada juga yang non Yahudi. Kurang lebih ada 1,5 tahun Paulus membuka pelayanan yang ada di Korintus. Setelah 1,5 tahun Paulus ada di Korintus, setelah itu dia lanjut lagi untuk melakukan perjalanan misi yang lain ke daerah-daerah yang lain. Tetapi ternyata ada penginjil-penginjil yang lain yang datang ke kota Korintus, yang akhirnya jemaat-jemaat mula-mula di Korintus tidak hanya mengenal Paulus saja, tetapi ada mengenal penginjil-penginjil yang lain, seperti Apolos salah satunya. Jadi jemaat mula-mula yang dirintis oleh Paulus, mereka mulai menyukai pengajar-pengajar lain atau pelayan-pelayan lain. Mereka mulai membanding-bandingkan, ada yang suka kepada Paulus, ada juga yang suka kepada Apolos, begitu ya. Orang-orang di Korintus mulai membuat kelompok-kelompok. Mereka mulai membagi grup-grup, begitu ya. Jadi mereka mengidolakan pelayan-pelayan yang mereka sukai, dan akhirnya ada yang mengatakan aku lebih suka Apolos. Jadi akhirnya ya kelompok ini kumpulnya kepada kelompok ini, gitu ya. Ada yang mengatakan aku sukanya si Paulus. Jadi kelompok Paulus dengan kelompok yang Paulus aja. Ada yang mengatakan dia kelompok si Kefas atau Petrus. Ada juga yang mengatakan dia itu adalah kelompok Kristus, gitu kan. Karena kalau kelompok Kristus kesannya lebih rohani mungkin, gitu ya, dibanding kelompok-kelompok yang lainnya. Paulus akhirnya ketika dia menerima surat, gitu ya, ketika menerima kabar bahwasanya terjadi perpecahan di jemaat mula-mula yang ada di Korintus pada saat itu, akhirnya Paulus mengirim surat kepada orang-orang di Korintus, menasihati mereka dan menegur mereka dengan berkata seperti ayat yang ke-6 sampai 9 dikatakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, dari ayat yang kita baca ini, teman-teman sekalian, ternyata kita bisa menarik suatu pesan yang Allah inginkan untuk setiap kita, untuk setiap anak-anak muda di zaman sekarang, untuk jemaat-jemaat Tuhan di zaman sekarang ini, bahwasanya Allah tidak menyukai adanya gap, adanya jarak, atau adanya pengelompokan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan.
Jadi baik pada masa jemaat di Korintus, bahkan pada masa sekarang, Allah tidak menghendaki perpecahan terjadi di anak-anak Tuhan, gitu ya. Nah, dari sini kita ketahui Allah tidak menyukainya, teman-teman sekalian. Satu pertanyaan untuk setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pertanyaannya begini, apakah pada masa itu rasul-rasul atau murid-murid Kristus tidak pernah terjadi percekcokan atau perbedaan pendapat, gitu ya? Apakah tidak pernah terjadi? Jelas pernah terjadi, teman-teman sekalian. Ketika Tuhan Yesus masih hidup aja, murid-murid sudah ribut nih, siapa yang terbesar di antara kita, gitu ya. Udah saling berebut siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi tetap ada perbedaan-perbedaan pikiran, pandangan. Demikian juga ketika Paulus dan Petrus masih dalam pelayanan bersama. Suatu ketika Petrus dan Paulus dan beberapa murid yang lainnya hendak makan di orang non-Yahudi, begitu ya. Nah, pada masa itu Petrus agak sedikit keberatan ketika harus dijamu makan atau makan di rumah orang non-Yahudi. Ya, karena bagi orang Yahudi pada masa itu mereka cukup detail, cukup teliti. Ini nggak boleh makan, ini nggak boleh, begitu ya. Jadi ketika mereka diundang makan, murid-murid diundang makan, si Petrus sedikit keberatan, gitu ya. Tetapi Petrus mendapat satu penglihatan bahwa ya makanlah apa yang disediakan bagimu, begitu ya. Nah, pada masa itu baik Paulus ataupun Petrus pun terjadi perbedaan pendapat. Paulus mengatakan nggak apa-apa, makan aja apa yang dihidangkan kepadamu, tetapi sepertinya Petrus berat, gitu ya. Itulah perbedaan-perbedaan pandangan antara Paulus, Petrus, atau bahkan murid-murid yang lain. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari para murid-murid Kristus, para rasul-rasul di abad-abad pertama ketika kekristenan mula-mula berkembang, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Mereka terlalu sibuk untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Mereka terlalu sibuk untuk memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka nggak peduli. Beda dengan orang-orang sekarang, gitu. Kalau orang-orang sekarang ya sesama pelayan Tuhan cekcok, ya udahlah, aku nggak melayani lagi lah. Ya, sama WL atau WL dengan singer atau WL-nya kayaknya sakit hati dengan pemain musiknya. Hal-hal seperti itu sering terjadi dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan sama-sama melayani Tuhan. Sering terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, ketika kita berbeda pendapat dengan rekan kita langsung udah, dia adalah lawan saya. Kita seperti langsung membangun tembok. Oke, dia kayaknya nggak suka dengan saya. Kayaknya dia sensitif dengan saya. Oke, saya juga sensitif dengan kamu, mungkin gitu ya. Nah, malah ada yang lebih fatal, gitu ya. Ada yang lebih fatal. Ya udahlah, kalau begitu aku nggak melayani lagi. Ya udahlah, kok kayak gitu pelayan Tuhan, kok kayak gitu. Ya udahlah. Nah, seringkali seperti itu. Jadi langsung memutuskan untuk tidak pelayanan lagi, begitu ya. Ada banyak kehidupan orang-orang Kristen yang demikian. Ada masalah, larinya masalahnya sama siapa, masalahnya sama sesama. Pelampiasannya sama Tuhan. Udahlah, aku nggak melayani lagi. Tetapi berbeda dengan para rasul pada saat itu. Mereka terlalu sibuk untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Mereka terlalu sibuk untuk memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka terlalu sibuk untuk memikirkan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan seperti Paulus dan Petrus saya katakan tadi, hanya karena masalah makanan, dijamu makan di rumah orang yang non-Yahudi. Hanya masalah makanan aja pun akhirnya bisa berbeda pandangan. Memang terjadi ada permasalahan pada masa itu, tetapi bukan berarti mereka mengundurkan diri. Tetap mereka sibuk melayani Tuhan. Petrus pergi ke tempat yang lain, Paulus pergi ke tempat yang lain juga bersama
teman-teman yang lain, mereka tetap memikirkan bagaimana caranya untuk menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan Kristus. Ketika Paulus tahu bahwasannya jemaat Korintus, jemaat yang dirintis olehnya, mengidolakan pelayan-pelayan lain, penginjil-penginjil yang lain, Paulus tidak merasa keberatan, apalagi dia tahu ada jemaat yang dia rintis itu mengidolakan Petrus, padahal dia dengan Petrus pernah berselisih paham. Paulus tidak menjelek-jelekkan Petrus dengan mengatakan, Petrus itu begini, iya dia begini itu, dia pemahamannya begini ini. Dia tidak menjelekkan Petrus, tetapi dia mengatakan kami sama-sama rekan sekerja Allah. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi intinya kami sama-sama rekan sekerja Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus, teman-teman sekalian. Nah, pada saat itu ada terdiri dari 4 golongan. Ada yang mengatakan dari golongan Paulus, Apolos, Petrus, dan Kristus. Nah, kita coba mempelajari sama-sama tentang 4 golongan ini ya. Nah, golongan yang pertama itu mengatakan dia golongan Apolos. Nah, golongan Apolos ini kan fasih berbicara. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, setelah 1,5 tahun Paulus melayani jemaat Korintus, merintis di sana. Setelah itu lanjut lagi pelayanan ke tempat lain. Ternyata dari kitab Kisah Para Rasul kita tahu Apolos ini datang. Apolos ini datang ke Korintus dan melayani jemaat di Korintus. Nah, kita ketahui, kalau kita baca dari kitab Kisah Para Rasul, kita bisa tahu Apolos ini orang yang cukup fasih dalam berbicara. Coba kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan tentang Apolos. Itu ada di Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Ketika Apolos masih di Korintus. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya di pasal 18 ayat 24 sampai 26, Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26, kita bisa lihat bagaimana hebatnya Apolos ini ya. Dikatakan begini, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bagaimana seorang Apolos ini ya. Jadi kita bisa tahu yang pertama dia itu jebolan atau lulusan dari Alexandria. Nah, ini satu tempat atau kalau lulusan Alexandria ini kalau orang tahu gitu ya langsung wow gitu ya. Kalau ibarat kata kalau kita di Indonesia, wah ini jebolan UI gitu, langsung tahu ini jebolan UI, pasti orang hebat nih, langsung begitu gitu ya. Nah, ini dia jebolan Alexandria, jadi ketika orang tahu, orang hebat nih. Jadi ketika dia mungkin pergi ke Korintus, orang-orang tahu dia lulusan Alexandria, wah ternyata dia juga fasih berbicara gitu ya. Dia juga mahir kitab suci, teliti gitu ya dalam mengajar. Dia juga punya spirit, semangat, dan dia juga berani dalam menghadapi orang-orang yang mencoba menyelewengkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia berani berargumen, berdebat dengan mereka dan memenangkan perdebatan. Jadi ketika orang tahu tentang Apolos ini, ketika jemaat Korintus tahu tentang Apolos ini, mereka terkagum gitu. Wah, ini orang hebat sekali. Karena orang pada masa itu hidup di zaman peradaban Yunani, mereka mengejar yang namanya Sophia atau hikmah. Mereka mengejar, makanya banyak filsuf-filsuf yang ternama muncul pada masa itu karena mereka memang mementingkan atau benar-benar peduli kepada yang namanya Sophia.
Mereka belajar hanya untuk mengejar Sophia. Nah, jadi ketika mereka mengenal atau mengetahui sosok Apolos ini pandai berbicara, kata-kata yang dikeluarkan juga berbobot, mereka terkagum. Siapa nih orang ini? Gila banget nih, keren banget nih orang. Kok berbeda ya dengan bapak rohani kita si Paulus ya, ini lebih hebat nih. Jadi ada orang yang lebih menyukai Apolos pada masa itu. Nah, yang berikutnya dari golongan Paulus, ada mungkin orang-orang yang tetap mengidolakan si Paulus karena iya, ini bapak rohani kami, dialah yang memenangkan kami, memperkenalkan kami kepada pengenalan akan Kristus. Jadi mereka tetap suka kepada Paulus. Belum lagi ajaran Paulus yang mengajarkan tentang kasih karunia. Kita tidak lagi harus hidup di bawah hukum Taurat, mengikuti detail-detail hukum Taurat. Nggak lagi harus sunat seperti ajaran orang Yahudi, nggak harus lagi begini-begini mengikuti tata cara orang Yahudi begitu. Karena pada dasarnya Kristus mati untuk semua orang, nggak hanya orang Yahudi. Nah, jadi banyak juga orang-orang dari non-Yahudi yang tertarik dengan ajarannya. Tetapi sebaliknya, orang-orang Yahudi justru akhirnya mungkin kurang suka dengan ajaran-ajaran atau khotbah-khotbahnya si Paulus gitu. Karena kayaknya Paulus ini lebih pro kepada non-Yahudi dari ajaran-ajarannya. Karena mereka terbiasa menjalankan ritual mereka dengan menjalankan hukum Taurat. Nah, jadi sebagian orang akhirnya lebih tertarik kepada Petrus. Petrus ini memang lebih Yahudi ya, lebih Yahudi. Jadi ajaran-ajarannya lebih Yahudi, tetap menjalankan hukum-hukum Taurat. Jadi lebih tertarik. Ada orang yang lebih tertarik kepada ajaran-ajaran Petrus pada masa itu gitu loh. Jadi terjadi pengelompokan. Dan yang lebih parah, golongan yang terakhir itu golongan Kristus. Merasa mungkin ini golongan yang lebih rohani. Kami tidak golongan Apolos, kami tidak golongan Petrus, kami tidak golongan si Paulus, tetapi kami golongan Kristus. Jadi kayaknya mungkin merasa lebih hebat lagi, lebih rohani lagi. Padahal dirinya juga kurang rohani karena mengelompokkan itu tadi. Nah, itu yang ditegur oleh Paulus pada masa itu. Bukan berarti ketika kita berbeda, kita nggak sejalan. Yang jadi korbannya adalah jemaat yang lain. Pada masa itu mungkin jemaat sedang bertumbuh, jiwa-jiwa mulai dibawa kepada pengenalan akan Kristus. Tetapi ketika mungkin jiwa-jiwa baru melihat percekcokan terjadi di kalangan orang Kristen di abad mula-mula, akhirnya mungkin jemaat yang mau masuk untuk percaya Kristus pun, jemaatnya aja kayak gini gitu loh. Jemaatnya aja nggak kompak. Itu sama halnya ketika mungkin ada orang-orang baru mau masuk ke generation of hope. Ternyata mereka tahu, ada pengelompokan. Kayaknya yang pelayan merasa lebih hebat, atau pemusik merasa lebih hebat, WL merasa lebih hebat, singer merasa lebih hebat. Terakhir ada pengelompokan. Orang baru pun datang. Ini kesana. Ini kenapa pelayan nggak pernah menyapa orang-orang baru? Kenapa sepertinya ada sekat-sekat, ada jarak antara yang satu dengan yang lainnya? Yang dikorbankan itu akhirnya pelayanan. Ya teman-teman sekalian. Nah, makanya Paulus menegur jemaat Korintus pada saat itu. Kalian ketika kita berbeda, bukan berarti kita nggak bisa sejalan. Nggak apa-apa kalau mungkin kita mungkin suka dengan ajarannya si Petrus, suka dengan ajarannya si Apolos, suka dengan ajarannya si Paulus. Sama halnya mungkin kita juga ada pengkhotbah favorit kita melalui YouTube, apalagi sekarang zaman pandemik. Jadi kita kayaknya menjelajah ke YouTube, menjelajah lihat pelayan dari gereja-gereja lain. Keren nih pengkhotbahnya. Terus kita mulai membandingkan mungkin dengan kok pengkhotbah di gereja kami, pengkhotbah di komuda kami begini, nggak keren, begini segala macam. Akhirnya terjadi mengidolakan seperti itu ya. Mulai tidak tertarik dengan
pelayan-pelayan yang ada di gerejanya, oh lebih keren lah yang di sana. Tuhan tidak menghendaki ada pengelompokan-pengelompokan seperti itu. Karena apa? Yang menjadi korbannya adalah pekerjaan Tuhan. Makanya Paulus dengan tegas menegur jemaat Korintus pada masa itu dengan mengatakan, baik Apolos, baik Petrus, baik pun saya pribadi, si Paulus itu sendiri, kami sama-sama rekan sekerja Allah. Kami ini sedang sama-sama fokus bekerja di ladangnya Tuhan. Kenapa justru kalian yang mengotak-ngotakkan, membeda-bedakan? Ya akhirnya jemaat yang mau masuk pun akhirnya melihat ada percekcokan terjadi, ada perselisihan terjadi, akhirnya ogah masuk, nggak jadi masuk jadinya. Itu yang akhirnya dihindari oleh Paulus. Apa yang membuat jemaat Korintus bersikap demikian? Kenapa terjadi perpecahan di jemaat Korintus, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat jawabannya, berulang kali Paulus menegur mereka, berulang kali Paulus menuliskan, yaitu kesombongan. Tidak lain tidak bukan itu kesombongan. Sikap individualis yang mementingkan diri sendiri. Kalau sudah mementingkan diri sendiri, akhirnya mementingkan kelompoknya sendiri, merasa kelompok lain tidak begitu penting, merasa orang lain tidak begitu penting. Itu kesombongan. Kita bisa lihat di dalam beberapa ayat. Di 1 Korintus 3 ayat 18. Kita juga bisa melihat di 1 Korintus 4 ayat 6. Ada juga di 1 Korintus 4 ayat 8. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang kesombongan jemaat Korintus, teman-teman sekalian. Coba kita lihat salah satu ayatnya di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. 1 Korintus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ini sebenarnya sindiran dari Paulus. Ya, kamu sudah kenyang, kamu sudah menjadi raja. Kalau orang sudah kenyang nggak perlu lagi makanan gitu. Sombong mereka, tidak terima masukan lagi. Paulus mengatakan, alangkah baiknya kalau memang kamu demikian. Tapi ternyata mereka tidak demikian. Tapi mereka merasa mereka kenyang, mereka nggak butuh lagi makanan. Mereka beranggapan mereka seperti raja. Itu yang ditegur oleh Paulus, sikap sombong mereka. Kalau udah sikap sombong, akhirnya kita berpikir, kita punya prinsip begini, kalau berbeda dengan saya, otomatis itu lawan saya, itu musuh saya. Itu tidak baik, itu tidak boleh ada di dalam diri kita, teman-teman sekalian. Ketika kita melihat teman-teman dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, dalam himpunan kaum muda kita, mungkin dalam Generation of Hope sekalipun, kita melihat ada orang-orang yang berbeda karakter, berbeda pendapat, berbeda perekonomian, berbeda latar belakang pendidikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ini kita sama-sama sedang bergandengan tangan untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, untuk memikirkan bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang baru datang, sambut mereka, jangkau mereka, rangkul mereka. Jadi jangan lihat itu anak mana, itu perekonomiannya bagaimana, kerja di mana, lulusan mana, gitu ya. Sama seperti kalau si Apolos tadi, kayaknya kalau lulusan Alexandria, akhirnya banyak orang mengidolakan dia, banyak orang Korintus mengidolakan dia. Oh, ini cocok, ini keren nih, orang-orang kayak gini yang keren, cocok diidolakan, cocok jadi teman gua nih, cocok ini orang-orang kayak gini yang cocok jadi teman nongkrong nih. Jadi kayaknya kita bangga bergaul dengan orang-orang yang hebat. Tetapi sebaliknya, kalau ada teman-teman kita yang pemalu, kayaknya nggak kepake nih, kayaknya orang ini untuk menjadi pelayan altar nih, kayaknya nggak ada talentanya nih orang ini. Akhirnya kita nggak rangkul mereka. Padahal belum tentu orang-orang yang seperti itu nggak punya potensi, teman-teman sekalian. Ketika saya dulu sekolah teologi di STT Satya Bakti di Sadim, memang ada beberapa teman-teman saya yang
langsung kelihatan menonjol menjadi pelayan altar, pemusik, WL, suara-suara bagus. Tetapi sebagian lagi teman-teman saya karena masih tingkat 1 pemalu, mulai tingkat 2 akhirnya mulai kelihatan bakat-bakatnya. Ada yang dari awal sudah kelihatan bakatnya gitu. Ada orang-orang sedemikian, multi talent, kayaknya bisa semua. Tapi ada orang-orang yang pemalu, masih tingkat 1, akhirnya di tingkat 2 mulai kelihatan nih ininya, talentanya. Wah, ternyata ada salah satu teman saya jago banget dekorasi. Jadi ketika kami buat acara yang seringkali mengundang hari misi namanya ya, kami mengundang kaum muda se-Jawa Timur untuk hadir dalam momen itu. Ini acara akbar di kampus kami pada masa itu gitu ya. Kita mahasiswa cari dana sendiri, buat acara sendiri. Nah, teman saya ini dipercayakan untuk mendekor ruangan yang besar banget. Wah, hasilnya luar biasa gitu. Ternyata orang-orang yang di awal itu potensinya belum kelihatan gitu loh. Tetapi seringkali kita manusia ini ya langsung lebih senang kumpulnya dengan orang-orang hebat. Wah, kayaknya punya kebanggaan tersendiri ketika kita bergaul dengan orang-orang hebat, pelayan-pelayan yang luar biasa. Ya, itu hal yang baik ketika kita bisa bergaul dengan orang lain, tetapi jangan dikelompok-kelompokkan teman-teman sekalian. Jangan dikelompok-kelompokkan. Mari bergaul dengan semua orang. Mari jangkau orang-orang yang lain, rangkul mereka, nggak memandang status mereka, level perekonomian mereka, lulusan mana, kerjanya di mana. Kalau dia hanya karyawan biasa di PT, hanya operator aja ya. Kayaknya kita lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang kerjanya di office gitu, atau punya bisnis pribadi yang hasil income-nya luar biasa, punya kendaraan pribadi kalau mau berangkat kerja. Hal-hal seperti itu hal-hal yang duniawi gitu. Kita memandang orang dari barang yang dia gunakan, handphone yang dia gunakan, pakaian yang dia kenakan. Kalau kita masih berpikir demikian, kita tidak jauh berbeda dengan jemaat Korintus yang ditegur Paulus. Pada malam hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita benar-benar bisa bekerja bersama-sama. Benar ada perbedaan. Mungkin kita dari suku yang berbeda, dari level perekonomian yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Yang satu mungkin sudah punya pengalaman kerja, pergi ke sana, pergi ke sini, sudah menduduki jabatan ini dengan ini. Yang lain belum punya pengalaman kerja yang seperti teman yang lain. Bukan berarti kita nggak bisa bekerja sama. Kok susah ya kerja sama? Kayak nggak masuk ya. Ketika saya ngasih pandangan, dia punya pandangan berbeda. Kita memaksa orang lain untuk lebih menerima pandangan kita. Secara kita ini orang yang cukup diakui, di luar pun pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita diakui. Kita memaksakan untuk ide-ide kita itu diterima oleh orang lain. Kalau nggak mereka terima, oke, berarti orang musuh saya, lawan saya. Nggak boleh berpikir demikian. Andai kata pun terjadi percekcokan, andai kata pun ada terjadi perbedaan pendapat, jangan langsung putus hubungan, nggak bergaul lagi. Salah, teman-teman sekalian, itu nggak boleh. Dalam pelayanan saya pribadi juga saya menemukan orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya. Tetapi ya udah, setelah itu kami tetap bisa bersahabat, kami tetap bisa bergaul karib, gitu loh. Karena apa? Kita harus disibukkan bagaimana kita melayani Tuhan. Kita harus disibukkan bagaimana pelayanan kita ini bisa menjangkau lebih banyak lagi orang, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya yakin dan percaya kaum muda Generation of Hope adalah kaum muda yang tidak mengkotak-kotakkan satu dengan yang lainnya. Kaum muda yang meskipun ada perbedaan di antara kita, tetapi kita tetap bisa bekerja bersama-sama untuk memikirkan perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Ada satu pernyataan yang sangat memberkati saya. Dikatakan demikian: jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tidak bisa belajar sesuatu. Sekali lagi, jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan,
maka kita tidak dapat belajar sesuatu. Karena ada perbedaanlah akhirnya kita bisa belajar banyak hal. Ketika kita tahu ada warna hitam, maka kita tahu ada warna putih. Ketika kita hanya melihat putih aja, nggak ada warna yang lain, akhirnya hidup itu sepertinya kurang indah. Kalau semua putih, kan kasihan kalau orang buta warna. Yang buta warna aja lihatnya hitam putih, hidupnya kurang berwarna gitu. Tetapi ketika kita bisa melihat ada banyak sekali warna, akhirnya kita melihat keindahan. Ketika kita melihat teman-teman kita di level yang mungkin berbeda dengan kita, dengan tingkat perekonomian yang berbeda, pengalaman-pengalaman yang berbeda, kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, latar pendidikan yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda, justru itu memperkaya kita. Amin teman-teman sekalian, saya yakin kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini memberkati seluruh kaum muda Generation of Hope. Mari sama-sama bergandengan tangan untuk disibukkan bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Bukan disibukkan karena perbedaan-perbedaan pendapat, bukan disibukkan memikirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita dan membangun skat dengan mereka. Tetapi kita bersama-sama justru itu hal yang biasa. Kita tetap bisa bergandengan tangan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Demikian sharing kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada seluruhnya kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami tetap dapat bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Meskipun Tuhan ciptakan kami berbeda-beda, tetapi kami semua adalah rekan sekerja Allah. Biarlah kami Tuhan benar-benar fokus bagaimana kami bisa memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, membawa jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk datang ke tempat kami untuk kami layani, untuk mengenal Kristus lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang marilah kita mau berdoa berkat. Kita tutup mata kita dan angkat tangan kita. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, Tuhan, untuk setiap dari kami, Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami ibadah, Tuhan, dari awal hingga sekarang, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami, Tuhan. Engkau yang jaga kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyinari kami, Tuhan. Dan Engkau yang memberi kasih karunia ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Besar Tuhan.